Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bersyukur untuk setiap firman yang bisa kami dengarkan. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, damai sejahtera dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan 24 ayat 9, secara khusus bagian B. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Tema kita, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada pembacaan firman Tuhan Bilangan pasal 24. Bilangan 24 adalah bagian dari kisah Bileam. Memang beberapa hari ini bicara tentang Bileam, ya, seorang nabi yang dipanggil oleh Balak, raja Moab, untuk mengutuki bangsa Israel. Namun setiap kali Bileam hendak mengutuki Israel, Tuhan malah membuatnya mengucapkan berkat. Ini menunjukkan bahwa rencana dan janji Tuhan bagi umatnya tidak dapat dihalangi oleh manusia atau kuasa lain manapun. Saudara, kita belajar beberapa hal dari Bilangan 24. Pertama, rencana Tuhan pasti terjadi. Perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bileam menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan berkat bagi Israel, sehingga ia tidak bisa menentangnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Seberat apapun tantangan, jika Tuhan telah merencanakan sesuatu bagi kita, maka itu pasti terjadi. Jangan takut terhadap ancaman atau rencana jahat manusia, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Wahyu 3 ayat 7 juga menyatakan itu. Yang kedua, berkat Tuhan melimpah atas umatnya. Ayat 5-9. Dalam bagian ini Bileam melihat kemuliaan perkemahan Israel dan menyampaikan nubuat tentang kejayaan mereka. Tuhan telah menetapkan umatnya untuk diberkati, dan berkat itu nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan juga telah menyediakan berkat bagi kita sebagai umatnya, baik berkat secara rohani maupun secara jasmani. Kita dipanggil untuk hidup sebagai umat yang diberkati, menjadi terang bagi dunia ini. Maka mari kita melihat kepada Tuhan bahwa Dia sumber berkat. Apa yang bisa kita hidupi, apa yang bisa kita nikmati, sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak hanya bicara tentang materi, bicara tentang finansial, bicara tentang fisik, tapi banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Itu merupakan berkat yang memang Tuhan sediakan, yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dari dunia ini. Tapi terlebih, Tuhan menyediakan kepada kita keselamatan, kehidupan yang kekal, kepastian, surga bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh umatnya. Dalam nubuatnya, Bileam berbicara tentang Mesias, yaitu disebutkan dalam ayat 17, Bilangan 24. Bintang dari Yakub yang akan datang dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Ini mengarah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah menang atas dosa dan maut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap musuh atau tantangan hidup, karena Kristus telah menang dan kita lebih dari pemenang di dalam Dia, di dalam Kristus. Baca Roma pasal 8 ayat 37. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membela kita dan memberikan kemenangan atas setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Saudara-saudara, kisah Bileam dalam Bilangan 24 mengajarkan kita bahwa tidak ada kuasa yang dapat membatalkan rencana Tuhan atas umatnya. Jika Tuhan sudah berjanji untuk memberkati, maka tidak ada yang dapat menghalangi berkat itu. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam iman, percaya kepada janjinya, dan tetap setia kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup saya tidak bisa digagalkan oleh siapapun? Bagaimana saya dapat hidup sebagai umat yang diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain? Dan bagaimana saya dapat lebih percaya kepada Tuhan dalam menghadapi musuh dan tantangan hidup? Saudara, mari kita terus berpegang pada janji Tuhan.
hidup dalam ketaatan karena Dia telah menetapkan berkat dan kemenangan atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan, di dalam ketaatan, kesetiaan mengikut Tuhan, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami memiliki kemenangan yang kekal. Kami mengalami kemenangan atas dosa, atas iblis, bahkan atas maut. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa semakin percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.